Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Setiawardani dari kelas 11 IP 1. Baik, di sini izinkan saya untuk memulai pembicaraan yang akan saya sampaikan, yaitu tentang mengenai GAPI atau bisa kita perjelas lagi, yaitu Gabungan Politik Indonesia. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI adalah suatu organisasi yang menjadi payung atau wadah dari organisasi dan partai politik yang beraliran nasional di masa Hindia Belanda. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 bertepat di Jakarta. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI pada tanggal 15 Juli 1936, partai politik dengan dipelopori oleh Sutarjo Kartokusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negara Belanda yang anggotanya mempunyai hak yang sama. Namun usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut atas prakasa Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei 1939. Dibentuklah Gabungan Politik Indonesia. Tujuan GAPI adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga GAPI mempunyai semboyan Indonesia berparlemen. Alasan lain terbentuknya GAPI adalah munculnya paham fasisme di dunia internasional yang sangat mengkhawatirkan bagi nasib demokrasi di Indonesia. Tokoh nasional Indonesia khawatir akan penyebaran fasisme di kalangan pemerintahan kolonial Belanda. Berdasarkan anggaran dasar organisasinya, GAPI memiliki tujuan untuk demokrasi pemerintahan Indonesia, menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia, menengah konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004 atau 2005, karya MC Raffles, untuk mencapai tujuannya, GAPI berpegangan teguh pada asas-asas berikut: hak untuk menentukan nasib bangsa Indonesia sendiri, persatuan aksi seluruh organisasi pergerakan Indonesia, persatuan nasional Indonesia yang berpedoman pada prinsip kerakyatan. Selanjutnya yaitu perjuangan GAPI. Dalam buku Indonesia Abad ke-20 Jilid 1, Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati 1988, karya G. Modjanto, sebagai organisasi federasi partai politik, GAPI secara aktif menuntut kepada Belanda untuk menerapkan pemerintahan demokratis bagi Indonesia. Tuntutan GAPI tersebut direlasikan dalam bentuk gerakan yang disebut dengan Indonesia Berpartemen. Dalam gerakan Indonesia Berpartemen, GAPI menuntut pembentukan partemen atau lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab langsung terhadap partemen tersebut. Selanjutnya ada anggota dan struktur organisasi GAPI. Kita akan beralih kepada anggota GAPI terlebih dahulu. Anggota GAPI pada saat pendiriannya adalah sebagai berikut. Poin pertama, Persatuan Pendidikan Islam Indonesia, organisasi politik yang didirikan oleh Muhammad Natsir pada tahun 1930. Persatuan Pendidikan Islam Indonesia mewakili golongan Islam modern dan menuntut pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Poin kedua, ada Partai Katolik Indonesia, partai politik yang didirikan oleh Ignatius Joseph Kasimo Hendrawoyono pada tahun 1923. Partai Katolik Indonesia mewakili golongan Katolik dan menuntut pengakuan hak-hak minoritas agama di Indonesia. Di poin ketiga yaitu Paguyuban Pasundan, organisasi politik yang didirikan oleh Wiranata Kusumavi pada tahun 1913. Paguyuban Pasundan mewakili kepentingan daerah Sunda di Jawa Barat dan menuntut otonomi daerah dalam kerangkaan Kesatuan Nasional Indonesia. Selanjutnya perkembangan GAPI. Perkembangan GAPI mengalami beberapa pasang surut. Antara lain, pada awalnya GAPI mendapat sambutan positif dari rakyat Indonesia maupun pihak Belanda. Beberapa anggota Volkskrant mendukung manifesto GAPI dan menyarankan agar pemerintah kolonial Belanda memberikan konsensi politik kepada rakyat Indonesia. Beberapa organisasi pergerakan luar negeri juga menyatakan simpati dan solidaritas kepada GAPI. Lalu adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara partai-partai anggota GAPI, terutama antara Parindra dan Gerindo.
Parindra cenderung lebih modern dan kooperatif dengan pihak Belanda, sedangkan Gerindo lebih radikal dan konfrontatif. Lalu akhirnya Gapi mengalami kemunduran dan kehancuran setelah Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Jepang membubarkan semua organisasi politik Indonesia, termasuk Gapi, dan melarang segala bentuk aktivitas politik di bawah ancaman hukuman mati. Lalu peran dan pengaruh Gapi. Meskipun tidak berhasil mencapai tujuannya, Gapi tetap memiliki peran dan pengaruh yang penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa peran diantaranya yaitu Gapi merupakan organisasi politik pertama yang mencoba menyatukan partai-partai politik Indonesia dalam satu wadah perjuangan nasional. Gapi juga merupakan organisasi politik pertama yang mengusung gagasan Parlemen Indonesia sebagai bentuk pemerintahan demokratis di Indonesia. Dan Gapi juga memberikan inspirasi dan motivasi kepada rakyat Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan Belanda maupun Jepang. Gapi juga memberikan contoh dan teladan kepada generasi muda Indonesia tentang pentingnya persatuan dan solidaritas nasional. Lalu Gapi meninggalkan warisan berupa tokoh-tokoh nasionalis yang kemudian berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Hosni Tamrin, Hanif Syafruddin, Samratulangi, Muhammad Natsir, Ignatius Joseph Kasimo Hendrawo Yono, dan lain-lain. Sekian pembicaraan saya mengenai topik GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Saya akhiri. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.